Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya kalau kita punya teman dekat, saudara yang dekat, itu punya panggilan yang khas kepada masing-masing pribadi, dan juga masing-masing punya kekhasan dalam hal menyapa, dalam berkata, dan sebagainya, termasuk juga dalam bentuk tulisan teks WA misalnya seperti itu, pasti ada hal-hal yang khas yang berbeda dengan orang kebanyakan. Maka kalau kita menerima WA dari nomor baru dan mengaku dia sebagai orang sahabat, teman dekat kita mungkin akan bertanya, benarkah orang ini adalah sahabat kita? Tapi kita akan mudah mengenalnya kalau kita sungguh menjalin relasi dekat dengannya, karena kita pasti hafal, tahu tata cara, bahasa, dan bagaimana orang itu memanggil. Maka ketika kemudian dalam percakapan caranya lalu berbeda dari biasanya, lalu kita menjadi curiga, pasti ini bukan yang bersangkutan. Mungkin nomor atau orang itu disadap, dipakai untuk tujuan tertentu, biasanya penipuan, meminta sesuatu, meminta uluran dana dan sebagainya. Nah, itu karena kita biasanya punya panggilan, cara memanggil, atau juga tata bahasa yang khas, sehingga lalu kita mengenal apakah dia atau bukan. Dan hal yang sama juga dialami oleh Maria ketika berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Yesus bangkit itu tidak menjadi pribadi yang lain, tetap Yesus seperti yang Maria kenal, tetapi dalam bentuk yang berbeda, karena Yesus hadir dalam kemuliaan. Pertama, Maria tidak mengenalnya, tetapi kemudian ketika Yesus menyapa secara khas, memanggil Maria, Maria ingat dan mengenal bahwa itulah Yesus Tuhan. Maka bagi kita juga diajak untuk sungguh membangun relasi yang dekat dengan Tuhan sendiri. Kita boleh menyapa Tuhan secara khas sesuai dengan pribadi kita masing-masing, dan Tuhan juga akan menyapa kita secara khas sesuai dengan pribadi kita. Dan kalau kita sungguh
membangun relasi yang dekat dengan Tuhan, maka pada saatnya nanti Tuhan akan kita kenal secara khusus, secara khas, dan saatnya Tuhan memanggil juga kita akan mengenalnya. Maka mari kita mohon nama Tuhan, semoga sebagaimana Maria Magdalena yang membangun relasi yang dekat dengan Yesus secara khas, kita pun juga terus senantiasa membangun relasi dekat dengan Tuhan, agar kita sungguh mengenalnya, dan Tuhan tentu saja sangat mengenal kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.